Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran sejarah peminatan kelas 10 IPS semester 2. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu terkait dengan manusia purba yang ada di Asia dan juga di Eropa. Manusia purba yang ada di Asia, yang pertama di sini kita akan mempelajari terkait dengan Sinanthropus pekinensis. Sinanthropus pekinensis terutama di Cina, di sini ada dua jenis manusia purba yang akan kita pelajari, yaitu Sinanthropus pekinensis dan juga nanti kita akan mempelajari Sinanthropus lantianensis. Jenis Sinanthropus pekinensis maupun lantianensis ini kalau berkaitan dengan yang ada di Indonesia itu hampir sama dengan manusia purba yang berjenis Pithecanthropus erectus. Atau juga memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Oke, langsung saja kita lanjutkan materi pertemuan selanjutnya pertemuan hari ini, yaitu terkait dengan manusia purba yang ada di Asia dan juga di Eropa. Yang pertama ada Sinanthropus pekinensis. Ilustrasinya adalah seperti ini. Sinanthropus pekinensis ini ditemukan oleh Davidson Black dan juga Franz Weidrich yang memiliki ciri-ciri kepalanya hampir mirip kera, kemudian hidungnya pesek, mulut maju, tulang alis besar, kaki dan tangan mirip manusia modern. Manusia purba jenis ini karena hampir sama dengan Pithecanthropus dikatakan sebagai manusia purba antara manusia setengah kera karena memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan manusia dan juga memiliki ciri-ciri juga dengan kera. Sehingga dikatakan sebagai manusia setengah kera. Sama dengan Pithecanthropus. Pithecanthropus yang ada di Indonesia adalah manusia kera karena memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan manusia dan juga kera gitu. Hidupnya sekitar 780 sampai 600 ribu tahun yang lalu dan memiliki volume otak 900 sampai 1200 cc. Artinya volume otak ini masih di atasnya Pithecanthropus yang ada di Indonesia. Mampu menggunakan senjata dan perkakas dari tulang, mampu berjalan dan berdiri tegak, tinggi badan 140 sampai 156, tempat tinggal di gua dan mengumpulkan makanan. Artinya mereka masih belum memiliki tempat tinggal yang tetap atau nomaden. Yang kedua ada Sinanthropus lantianensis. Sinanthropus lantianensis, ilustrasinya gambarnya adalah seperti ini. Manusia lantian, ciri-cirinya ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan Homo erectus, tulang kening lebih menonjol, orbit mata berbentuk persegi. Jadi orbit matanya ini berbentuk persegi. Kemudian mulut agak menjorok ke depan. Bentuk tengkorak Sinanthropus lantianensis pendek dan memanjang. Sinanthropus lantianensis mempunyai gigi, rahang dan tulang mengunyah yang sudah menyusut. Artinya mereka sudah tidak memakan makanan yang mentah ataupun keras-keras seperti daging-daging mentah dan sebagainya. Tapi kemungkinan mereka sudah mengkonsumsi buah-buahan, sayur dan sebagainya. Volume otaknya sekitar 780 cc. Volume otak ini sama dengan volume otak yang dimiliki oleh Pithecanthropus erectus yang ada di Indonesia. Berlengan pendek artinya dia sudah tidak memiliki kemampuan memanjat. Berkaki panjang memungkinkan berjalan di atas dua kaki atau berjalan dengan kakinya tanpa menggunakan tangan. Hidup sekitar 800.000 tahun yang lalu, hampir satu masa dengan Pithecanthropus yang ada di Indonesia. Ini adalah ilustrasinya. Sinanthropus lantianensis. Selanjutnya manusia purba yang ada di Eropa. Yang pertama di sini ada Homo heidelbergensis. Homo heidelbergensis ditemukan oleh Dr. Schoetensack di Heidelberg, Jerman tahun 1908. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Ini adalah fosil tengkoraknya. Dianggap sebagai nenek moyang Homo neanderthalensis dan Homo sapiens, serta disebut juga sebagai manusia raksasa karena memiliki tinggi badan 210 cm. Jadi Homo sapiens, Homo neanderthalensis itu dikatakan sebagai garis keturunan dari Heidelbergensis yang ada di Jerman. Ciri-cirinya hidup sekitar 600 sampai 400 ribu tahun yang lalu, volume otak sekitar 1100 sampai 1400 cc, sudah lebih besar daripada manusia purba jenis Sinanthropus tadi. Tinggi badannya 180 sampai 210 cm, otot badan dan rangkanya lebih kuat dari manusia modern. Artinya karena mereka hidup di alam sehingga dia fisiknya lebih terasa. Mampu menggunakan peralatan untuk berburu, sudah menggunakan bahasa walau masih sederhana. Artinya kemampuan komunikasi dan kehidupannya lebih maju daripada manusia purba sebelumnya. Yang kedua ada Homo neanderthalensis. yang ditemukan atau manusia kera dari Neander
yang ditemukan oleh Rudolf Virchow dan juga Fulford yang memiliki ciri-ciri hidup sekitar 125.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Bentuk dahi rendah dan dagu tipis, volume otak 1400 sampai 1500 cc. Nah, lebih besar daripada Heidelbergensis karena Heidelbergensis tadi jauh usianya lebih tua daripada Neanderthalensis. Artinya hal ini menunjukkan bahwasannya manusia purba dari masa ke masa mengalami perkembangan tingkat kemajuan kehidupan manusia. Tulang pelipis dan rahangnya menonjol, tinggi badan 165 sampai 168 untuk laki-laki, dan untuk perempuan 152 dan 156. Hampir sama dengan manusia normal sekarang ini. Mampu menggunakan peralatan berburu dan meramu dan memasak, mengenal sistem kepercayaan. Nah, kalau sudah mengenal sistem kepercayaan, bisa dikatakan manusia purba jenis ini sudah hidup di masa zaman Megalitikum atau zaman batu besar, karena muncul banyak sekali kepercayaan. Kerangka tulang lebih kukuh dari manusia modern. Itu tadi adalah Homo neanderthalensis. Nah, ini ilustrasinya. Yang terakhir ada Homo cro-magnon, memiliki kecerdasan di atas Homo neanderthalensis dan Heidelbergensis. Nah, ini adalah manusia paling cerdas yang ditemukan di Eropa. Memiliki tengkorak berbentuk kubah dan dahi yang lebar. Nah, sangat besar kepalanya. Isinya di sini volume otaknya sekitar 1400 sampai 1600 cc. Nah, bisa terlihat dari di sini ruang tengkoraknya ukurannya sangat besar. Di atas manusia modern, bahkan sampai di atas manusia modern. Tinggi sekitar 165 cm, memiliki tonjolan alis yang tebal dan tonjolan tulang di bagian belakang. Mengenal berburu dan meramu dan mengumpulkan makanan. Hidup sekitar 30.000 tahun yang lalu. Nah, ini adalah jenis manusia purba berjenis Homo cro-magnon, memiliki kecerdasan di atas Neanderthalensis maupun Heidelbergensis, dan hidupnya lebih muda daripada manusia purba sebelumnya. Nah, ini ilustrasinya dari Homo cro-magnon. Nah, kemudian bagaimana dengan manusia modern sekarang ini? Nah, oleh karena itu, silahkan buat kalian semua tugasnya untuk pertemuan kali ini, silahkan kalian buat tabel perbandingan dan juga maupun persamaan antara manusia modern dan juga manusia purba. Apakah manusia modern dan manusia purba itu memiliki kesamaan? Nah, kalau perbedaan jelas pasti sangat berbeda. Nah, tinggal kalian jelaskan, buatlah tabel perbedaan, kemudian kalian cari persamaannya juga. Bagaimana persamaan antara manusia purba dan juga manusia modern? Jadi tugasnya dua itu tadi, buatlah carilah perbedaan dan juga persamaan antara manusia purba dan juga manusia modern. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Untuk tugasnya dikumpulkan terakhir minggu depan melalui link yang sudah disediakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.